kita lihat di sana saja gitu, karena kita juga harus melihat kondisi. Tapi terlepas dari itu saya coba buat untuk fokus bagaimana caranya nanti menghibur dulu orang-orang di sini gitu. Saya senang sekali karena saya amat sangat kaget ketika diberi kesempatan untuk bisa perform di Malaysia, dan semua tim sempat kaget ketika tiketnya dalam 1 jam tiba-tiba habis. Kita kaget, aduh ini gimana, kita harus nampilin yang baik dan yang bagus gitu kan. Dan yang kagetnya juga ternyata yang beli tiket juga di luar Malai juga banyak sekali antusiasnya. Intinya sih saya juga pengen memberikan yang terbaik nantinya, dan harapan saya semua oke aja nantinya. Rizky, apa perasaan Rizky apabila dapat main di Malaysia, manggung di Malaysia? Mungkin apa istimewanya Malaysia berbanding negara lain? Perasaan saya jujur senang sekali karena antusias di Malaysia tuh begitu besar. Apalagi saya juga punya fanbase Restorasi Malaysia yang memang aktif sampai saat sekarang gitu. Ada momen dimana saya promo-promo ke TV Malay, terus ke radio saat itu, saat saya masih muda. Umur saya waktu itu umur berapa? 13 ya? Lebih tahu. Ya betul. Sampai akhirnya di Malay saya senang sekali gitu, dan antusias itu saya. Keluarga sama-sama support, dan keluarga sangat senang ketika saya diberi kesempatan untuk tampil di Malaysia lagi. Semalam ini, iya. berapa lagu yang akan dinyanyikan? 2 aja. Saya sudah siapkan hampir 16 lagu, dan prosesnya panjang sekali untuk memilih lagunya karena saya juga berusaha tidak mau main asik sendiri. Dalam artian saya tidak mau ketika perform saya doang yang asik sendiri di panggung, tapi orang menonton cuma ini apa gitu. Jadi saya riset, saya minta bantuan tim juga untuk bagaimana caranya di Malay itu kira-kira lagunya yang orang-orang suka dari lagu Iki, lagu apa aja. Terus kita juga lempar ke audiens, kira-kira kalau semasa saya di Malay lagu apa aja yang harus saya bawakan gitu. Jadi hampir kita setlist itu sebenarnya hampir ada. Siapkan itu sampai 18 lagu ada, tapi yang kita jadikan untuk up songlistnya ada 16 lagu gitu. Iki, kedatangan Iki ke Malaysia bersama Mahalini kan? Iya. Jadi ramai di media sosial bertanya adakah akan ada duet sewaktu konser nanti atau lamaran ke semacam. Wow. Terima kasih, konsepnya bagus sekali. Tapi terlepas dari itu saya coba buat untuk fokus bagaimana caranya nanti menghibur dulu orang-orang di sini. Pertama saya bikin konser di Jakarta gitu ya, ataupun saya bikin affair festival besar itu saya nggak pernah ditonton sama keluarga karena sibuk, ayah sibuk, adik-adik juga sibuk gitu ya. Makanya ketika di Malay ini saya mohon untuk ngajak ayah, Ridwan, Putri, Ferdi ya untuk menonton juga gitu. Jadi nanti di Malay ini bukan hanya sekedar spesial karena Iki perform saja, tapi melainkan ini bisa dibilang satu perjalanan yang gak bakal Iki lupain, karena mungkin untuk di kedua akhirnya keluarga full bisa nonton gitu. Sebenarnya itu orangnya sedih, orangnya cepat terharu, jadi nanti kita lihat saja di sana seperti apa gitu. Kenapa nggak lanjutkan, sudah sold out hari pertama 1 jam, kenapa nggak lanjutkan hari kedua mungkin? Kitanya ada kerjaan yang memang sudah dari bulan lalu, jadi kita nggak bisa. Tapi untuk hal-hal seperti yang tadi itu konsep yang bagus, dan memang sudah kita pikirkan untuk di tahun depan rencana ya, untuk buat tur beberapa titik yang memang kita fokuskan di tur itu seperti itu. Iki, selain konser, apa lagi perancangan dari segi Iki untuk tahun depan? Ada lagu baru lagi ataupun macam mana? Untuk persiapan nanti tur di tahun depan, kebetulan tadi sudah disampaikan, saya ada untuk membereskan album kedua yang memang sudah tertahan hampir 3 tahun selama pandemi. Jadi album saat itu sempat tidak kita jalankan karena pandemi. Saya takut saat itu tidak sesuai dengan yang sedang dirasakan oleh banyak orang, respon oleh banyak orang. Jadi saat itu di era pandemi, di pertengahan tahun kedua ya, tahun pertama saya menciptakan lagu Cuek, Mantra Cinta, Makna Cinta, sampai akhirnya saya lupa kalau saya ada album. Jadi akhirnya sepertinya tahun depan saya untuk fokuskan di album, dan juga ada beberapa project besar nantinya. Cik, kamu tidak ada perancangan untuk berduet dengan artis Malaysia? Pengen sekali, saya ingin gitu karena ada beberapa juga penyanyi Malay yang memang sudah sampai ke Indo. Terus yang duet siapa yang perempuan sama laki yang
Denyut ya. Doa balik dengan doa. Ya itu juga bagus sekali gitu ya. Harapan saya kita sangat open untuk masalah berkolaborasi karena memang balik lagi itu kan menyangkut bagaimana caranya biar musik tetap berkembang, musik tetap maju gitu kan. Apalagi kalau kolaborasi lintas negara itu amat sangat saya inginkan gitu. Tapi saya harapannya semoga ya di tahun depan ada kesempatan dan juga kita pikirkan kira-kira yang cocok dengan saya siapa gitu. Oke, Iki bercakap pasal performance artis Indonesia yang berjaya ke Malaysia. Kalau sebelum ni kita ada Feby Usher, ada Dewa 19, itu boleh dikatakan performance mereka di sini berjaya. So adakah benda itu memberikan pressure kepada Iki untuk perform malam ni? Saya nanti tulus dalam artian saya yang terpenting nanti tujuannya bagaimana caranya menghibur orang-orang di sana. Walaupun bukan berarti ketika saya ada beberapa karya yang sudah saya rilis, tapi itu tetap menjadi concern untuk saya bagaimana caranya menampilkan yang terbaik. Fokus saya nanti malam itu adalah saya ingin bahagia bareng bersama. Saya ingin melepas semuanya. Saya tidak mau jaga image, saya tidak mau jadi orang yang diam terus. Tapi saya pengen berkomunikasi nantinya bagaimana caranya saya bisa jauh lebih dekat dengan orang-orang yang ada di Malaya nanti. Ini pertama kali di Malaysia atau pernah sebelum ini? Sebelumnya saya pernah yang promo hingga pada waktunya. Jadi apa mungkin ada 3 kata mengenai Malaysia? 3 kata? Ya. Malaysia, Amanjil. Karena saya senang sekali karena yang paling utama saya suka makan. Di sini makanan di sini juga taste-nya sangat sama sekali makan. Jadi saya kalau tadi malam juga saya keluar jalan kaki ke sana cari makan masih aman aja. Terima kasih semuanya.